Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Video kali ini kita sudah mencapai di part 8, di mana materinya juga sudah materi yang terakhir, yaitu membuat dan mengirimkan sertifikat secara online. Nah, untuk membuat sertifikat secara online, apa saja yang kita butuhkan? Kita akan kembali lagi ke materi awal, yaitu mengenai Google Drive. Nah, untuk membuatnya, teman-teman silakan login dahulu menggunakan email yang tadi awal sudah saya jelaskan, yaitu email ini. Kemudian buka Google Drive-nya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di dalam Google Drive ini terdapat folder data pelatihan blended learning. Nah, teman-teman silakan buka terlebih dahulu. Kemudian akan ada dua pilihan, yaitu pelatihan e-commerce atau pembukuan. Nah, dalam tutorial kali ini saya akan memilih untuk membuat sertifikat pelatihan e-commerce. Nanti silakan teman-teman sesuaikan sesuai dengan pelatihan yang teman-teman menjadi panitianya, seperti itu. Saya akan buka dulu pelatihan e-commerce, kemudian pilih angkatannya, saya akan pilih angkatan 1. Nah, dalam folder angkatan ada folder pengajar dan kepanitiaan. Nah, karena teman-teman adalah sebagai panitia, maka teman-teman buka folder kepanitiaan. Dalamnya ada folder sertifikat dan daftar hadir. Nah, sama seperti daftar hadir, nanti di sertifikat ini sudah berbentuk template ya, jadi teman-teman tidak perlu membuat dari awal lagi, teman-teman hanya perlu mengganti eh, nama pelatihannya beserta data-data yang dibutuhkan untuk membuat sertifikatnya, seperti itu. Nah, jika kita buka folder sertifikatnya, di sini ada template sertifikat dan ada PDF sertifikat e-commerce angkatan 1. Jadi, folder template sertifikat ini berisikan file Google Slide yang dijadikan template dari sertifikat itu sendiri. Kemudian untuk PDF sertifikat e-commerce angkatan 1 ini, folder ini nanti digunakan untuk menyimpan file PDF dari output pembuatan sertifikat, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan lagi praktiknya. Kita buka template sertifikatnya, kita buka dulu. Nah, di sini sudah terbuka ya template dari sertifikatnya. Di sini berformat PPTM, yang artinya file ini adalah file Google Slide, seperti itu. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada teks nomor, nama, status, di mana teks-teks ini diapit dengan dua kurung siku ya, kurung yang lancip gitu pokoknya, dibuka dan di akhir dari teks ini. Nah, kurung-kurung ini menandakan apa? Jadi kurung-kurung dua ini menandakan bahwa teks yang di dalamnya merupakan variabel, yang nantinya variabel-variabel tersebut akan diisi dengan data-data yang dikirim dari Google Sheets, seperti itu. Oke. Dan perlu diperhatikan, kurung buka kurung tutup ini sangat penting karena jangan sampai kita salah atau kita kurang mengetikkan kurung buka dan kurung tutupnya. Misal kita lupa nih, nah kurung tutupnya cuma seperti ini. Nah, ini ntar nggak jadi sebuah variabel. Maka dari itu harus diperhatikan dan jangan sampai kurang atau ketinggalan. Oke, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Google Drive-nya. Kemudian kita klik folder sertifikat dan kita buat data Google Sheet-nya di sini. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian pilih Google Spreadsheet seperti ini. Nah, di kolom 1 atau di kolom A baris pertama, teman-teman ketikkan nomor. Nah, nomor ini harus sesuai dengan ini ya. Nah, ini bagusnya kita samakan persis. Misal nomor ini adalah huruf besar semua, maka di sini ya kita rubah juga jadi huruf besar semua. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada nama. Kemudian ada status. Oke. Dan satu lagi kita tambahkan, yaitu email. Ini digunakan jika teman-teman ingin langsung mengirimkan sertifikat ini ke para peserta, seperti itu. Nah, kemudian lanjut,
Di kolom nomor ini kita tulis misalkan nomor ini adalah nomor sertifikat ya, di mana nanti nomor sertifikat itu akan diinfokan kepada teman-teman panitia. Jadi misalkan angkatan 1 nomor sertifikatnya adalah 1 sampai 20, kemudian angkatan 2 nomor sertifikatnya adalah 21 sampai 30, begitupun seterusnya nanti akan diinfokan. Nah, ini saya akan asal dulu nomornya. Misal nomornya adalah 1101. Namanya misal bagusnya di caps lock aja ya, biar nanti di sertifikat juga jelas. Anhar misalnya, Anhar Hawari. Kemudian statusnya adalah peserta. Nah, email kita masukkan email kita, atau nanti data dari Google Sheet ini data dari para peserta ya. Nanti kan para peserta itu kan daftar melalui Google Formulir yang datanya berbentuk sama seperti ini kan. Google Spreadsheet juga seperti ini. Nanti teman-teman tinggal copy aja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nama pasti udah ada. Dia pesertanya juga pasti kan statusnya sebagai peserta, dan kemudian emailnya juga sudah ada pasti di Google Form tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Tapi nanti kita kan membuat sertifikat itu ada dua ya. Ada sertifikat untuk peserta dan ada sertifikat untuk narasumber. Nah, terserah, baiknya teman-teman sih bisa juga dibuat dalam satu Google Form seperti ini, atau teman-teman mau membuat dua file Google Sheet seperti ini juga tidak masalah seperti itu. Misal saya, untuk agar membedakan, saya akan membuatnya di satu Google Sheet seperti ini. Misal kalau panitia nomornya kita bedain deh. Untuk panitia dia awalannya 22, terus ininya 01. Nah, misal ininya namanya adalah Budi Darsono misal. Dia statusnya adalah pelatih. Emailnya, misal emailnya saya samain aja ya kayak email saya. Jadi ntar email ini kan digunakan untuk mengarahkan sertifikat mau dikirim ke siapa. Nanti sesuaikan saja nama dan emailnya ketika teman-teman sudah mendapat data dari Google Sheet pendaftaran pelatihan itu. Jadi karena untuk pelatihan saja saya menggunakan email saya. Jadi sertifikatnya nanti dikirim ke email saya seperti itu. Nah, lanjut setelah ini kita sudah sama nih ya. Ada nomor, ada nama, ada status. Kemudian di sini juga ada nomor, nama, status. Kemudian di sini ada tambahan email untuk mengirimkan sertifikat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih ini nih, add-on, kemudian kita pilih auto-create, kemudian kita launch. Nah, jika terjadi seperti ini, maka teman-teman harus membuka tab baru lagi. Ya, ini terjadi karena saya membuka dua email di dalam satu browser nih. Nah, oleh karena itu, cara paling mudahnya adalah teman-teman daripada melakukan logout lagi ya. Misalnya kan teman-teman suka butuh nih dua email secara bersamaan dibuka. Teman-teman bisa klik yang ini, kemudian new incognito window. Nah, kemudian teman-teman buka Gmail-nya lagi. Nah, kemudian teman-teman langsung login aja. Oke, kemudian langsung dibuka saja Google Drive-nya. Nah, kita buka file yang tadi telah kita buat. Nah, ini terjadi kalau misalkan teman-teman buka dua email di tab yang lama nih. Di tab yang lama kan saya membuka dua email nih. Nah, maka dari itu teman-teman buka incognito ini agar
terbuka halaman web Chrome baru tapi dengan satu email seperti itu. Kemudian kita ajukan, tadi kan saya simpan di folder ini e-commerce angkatan 1, kemudian kepanitiaan, pilih sertifikat. Nah, ini tadi Google Sheet yang saya sudah buat nih. Yang datanya tadi ini nih. Nah, kalau sudah sampai sini, sedang proses. Nah, sudah selesai. Kita klik tadi yang tadi add-on, kemudian auto create, kemudian kita open. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita berhasil nih membukanya nih. Kalau tadi kan ada gambar yang error itu. Nah, kalau misalnya tulisannya seperti ini berarti kita berhasil, kemudian kita klik new job. Nah, untuk jobnya, job name-nya misal kita kasih nama sertifikat pelatihan blended learning angkatan 1 misal ya. Next. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari atau menggunakan template yang telah kita buat. Nah, tadi kan kita sudah membuat template tuh yang ada di folder ini nih. Di folder template sertifikat nih. Nah, setelah itu kita buka nih template sertifikatnya dengan cara mengklik from drive ya. Jangan create example from drive karena kita sudah membuat templatenya. Kemudian kita cari templatenya. Nah, ini templatenya nih yang Google Slide, nama sertifikatnya. Biasanya kalau kita baru membuat, templatenya akan ada di depan seperti ini. Nah, kemudian jika sudah ketemu templatenya nih, yang sertifikat ini, kita select. Kemudian jika sudah, kita pilih next. Nah, di sini ada tampilan untuk map source data template. Jadi untuk mapping antara data Google Sheet dan data Google Slide seperti itu. Nah, terus yang harus diperhatikan, kita kan menggunakan sheet 1 di sini. Maka dari itu kita pilih sheet 1. Nah, jika penamaannya sudah sesuai, misalkan ini kan sudah sesuai nih, nomor hurufnya besar, terus nama juga hurufnya besar, status juga hurufnya besar, sama dengan template yang tadi sudah kita buat di Google Slide, maka dia akan otomatis menyesuaikan nomor variabel nomor nih ke nomor, terus variabel nama ke kolom nama, variabel status ke kolom status. Nah, gimana kalau misalkan kita tidak sama nih menulisnya, misalnya nomor pakai hurufnya huruf kecil semua. Sebenarnya tidak masalah, tapi jadi kita harus memilih seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita cari ini. Untuk nomor akan diisi kolom Google Sheet yang mana, Nah, oleh karena itu alangkah lebih mudahnya jika kita sudah menyamakan variabelnya seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti ini, sudah sama semua ya, kita klik next. Nah, di sini kita kasih nama dari sertifikatnya. Misalkan file PDF itu biasanya pasti ada nama filenya dong. Nah, kita bisa memberi nama filenya di sini. Misal sertifikat atas nama strip. Nah, di sini juga kita bisa mengisi variabelnya dengan cara seperti ini, membuat variabel nama. Nah, jadi nanti kalau sertifikatnya jadi menjadi file PDF, otomatis jadi sertifikat nama filenya adalah sertifikat atas nama, terus ini strip. Nah, namanya itu siapa? Misal kan tadi di sertifikatnya saya tulis nama Anarawari dan Budi Darsono. Maka ini akan diganti dengan nama-nama tersebut, seperti itu. Nah, kemudian tipe.
ini adalah hasil outputnya. Jadi eh, outputnya itu kita mau apa? Mau Google Slide lagi atau mau PDF. Nah tentunya biar nggak bisa dirubah-rubah ya kita pilihnya adalah PDF seperti itu. Dan di sini ada output as. Jadi misal kita memilih single output mode. Single output mode adalah ketika kita memilih ini, maka misal di sini ada 10 nama nih. Nah, sertifikatnya itu ada 10 sesuai namanya, cuma digabung dalam satu file seperti itu. Nah, jika kita multiple output mode, nanti misal ada 10 nama, sertifikatnya ada 10 namun dipecah-pecah, jadi kita bisa mengirim ke orangnya satu persatu seperti itu misalnya. Nah jadi biar lebih enak dan biar nggak repot nanti peserta misah-misah lagi sertifikatnya karena dalam satu file, ya kita milihnya ini aja, multiple output mode. Oke, kita klik next. Nah kan tadi kita sudah membuat folder untuk output file sertifikatnya ya. Oleh karena itu, ini adalah tempat untuk memilih output sertifikatnya mau yang kemana gitu. Misal ini kan udah ada nih, tapi kan kita nggak mau nyimpen ke sini nih, kita hapus aja. Yes, kemudian kita pilih folder yang lainnya. Kita choose folder. Nah, kan kita sudah memilih nih, misalnya ini nih. Nah ini, PDF sertifikat e-commerce angkatan 1. Nah, kita pilih yang ini, atau kalau kita malas mencarinya karena filenya pendek-pendek gini ya, ini agak susah mencarinya, atau kita rubah jadi list. Nah ini kelihatan kan, atau mau searching juga bisa, misal kita ketikin aja angkatan underscore 1. Nah kan muncul tuh foldernya tuh, PDF sertifikat e-commerce angkatan 1. Nah udah seperti ini, kita pilih aja yang ini karena kan nanti kan kita simpan ke sini. Kita klik, kemudian kita select. Nah, sudah sampai sini, ini sudah tersimpan. Nanti ini destination foldernya, kita pilih yang ini kan sudah. Kita lanjut dengan klik next. Ini opsional, kita next saja. Ini juga opsional, kita next saja. Nah, di sini ada tawaran untuk share dokumen atau tidak. Nah, jadi misalkan teman-teman mau mengirimkannya itu nggak mau dikirim langsung ke emailnya, takut ada kesalahan. Ya udah pilih aja yang no seperti itu. Itu nanti langsung sertifikatnya tetap jadi, cuma nanti sertifikatnya itu akan disimpan ke folder yang tadi tuh, yang PDF sertifikat. Namun untuk pembelajaran kali ini saya akan coba membuatnya kita langsung share aja ke para pesertanya gitu. Tapi nanti teman-teman pilihnya no aja ya, karena kan takutnya nanti ada kesalahan karena langsung dikirim ke ke peserta, tapi ada kesalahan kan nggak enak gitu. Nah caranya tadi kan no, sekarang kita pilih yes. Kemudian di share doc as ini kita pilih PDF. Nah karena tadi kita di awal sudah milih PDF, pasti di sini udah langsung pilih PDF seperti itu. Nah kemudian di sini ini kita tidak usah dirubah. Nah, to-nya ini kan kita punya data email tadi ya di Google Sheet kan. Nah, untuk mendeskripsikan atau memasukkan emailnya itu, kita bikin variabel kayak tadi, kurung buka email kurung tutup itu. Nah ini CC terserah mau diisi atau enggak, ini BCC juga, reply to terserah. Nah ini adalah subjek. Pasti kan kalau email ada subjek ya, misal kita kasih nama sertifikat pelatihan e-commerce. Nah terus di sininya biasa kan email pasti ada isinya ya, kita klik kita isikan misalnya terima kasih. Nah di sini juga enaknya bisa kita isi variabel, misal terima kasih nama atas partisipasinya sebagainya itu. Nah, habis itu kita tulis di sini apa? Status. Karena kan tadi kita udah buat tuh statusnya, kita bedain juga kan, ada narasumber, ada pelatih, ada peserta. Nah, lanjut
Tempatnya sebagai status dalam pelatihan, misalnya e-commerce angkatan 1. Nah, ini juga sih bisa sih kita tambahin juga variabel di sini, misalkan sertifikat pelatihan e-commerce. Terus di sini dikasih biar jelas kasih namanya siapa. Itu bisa. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai. Kemudian kita pilih next. Nah, ini kita pilih udah default aja seperti ini. Kemudian kita pilih save. Nah, ini udah selesai, tapi sertifikatnya belum jadi nih, karena agar sertifikatnya jadi kita harus tekan tombol play ini dulu. Atau misal kita belum yakin, kita juga bisa ngedit-ngedit lagi, seperti itu. Atau kalau udah nggak kepake, kita juga bisa menghapus nih, seperti itu. Nah, karena kita udah ingin membuat sertifikatnya, maka kita klik tombol play. Nah, ini sedang proses membuat sertifikat dan juga mengirimkan sertifikat. Oke, kalau sudah balik seperti ini lagi, berarti sertifikatnya sudah selesai dibuat dan sudah selesai dikirim. Nah, biasanya kalau sudah selesai, di sini ada tambahan lagi nih, ada seperti ini kalau apa istilahnya kita sudah play atau kita sudah buat gitu. Nah, sekarang kita coba cek bener nggak nih sertifikatnya udah terkirim dan udah jadi. Nah, kita buka lagi email saya, email yang ini ya. Apakah sertifikatnya sudah terkirim? Nah, ini teman-teman, ternyata sertifikatnya udah masuk nih. 2 sekaligus karena tadi kan saya mengisikannya dengan email yang sama. Nah, kalau emailnya beda ya dikirimnya ke masing-masing emailnya. Terus isinya seperti apa? Nah, kan dari subjek aja kita sudah melihat nih, sertifikat pelatihan e-commerce. Tadi kan saya tulis strip, terus kurung buka, nama, terus kurung tutup. Nah, tapi sekarang berubah jadi nama saya yang ada di sini nih, berasal dari Google Sheet ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka. Nah, dia ada pesannya juga kan. Terima kasih Anda Hawari Anspatisnya sebagai peserta dalam pelatihan e-commerce. Tadi kan ini juga berubah variabel ya. Sekarang udah berubah jadi nama. Nah, sekarang yang terpenting adalah sertifikatnya nih. Coba kita lihat tuh. Ini udah ada nomornya dari Google Sheet juga tadi kan. Ini nama dan dia sebagai apanya sudah ada juga. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi juga yang tadi saya bikin untuk pelatih. Ini juga sama seperti ini kan, tapi sebagainya sebagai pelatih ya. Dan di sini juga sebagai pelatih seperti itu. Oke. Nah, kemudian gimana jika teman-teman kan tadi saya rekomendasikan untuk tidak mengirim seperti ini, takut salah kan ya. Jadi teman-teman bisa mengirimkannya menggunakan menggunakan Google Drive-nya tadi. Kan tadi kita udah arahkan output dari sertifikat ini ke sini ya, PDF sertifikat e-commerce. Jadi selain dikirim, filenya juga tersimpan di sini. Tuh. Nah, ini adalah lampiran-lampiran dari email yang tadi nih, yang ini. Nah, ini sama dengan yang ini. Tuh. Nah, kalau kita buka ya sama juga isinya. Tuh. Oke. Nah, terus gimana mengirimkannya ke peserta pelatihan nih kalau udah jadi? Caranya adalah kita kembali dulu nih ke folder sertifikat. Nah, ini kan ada PDF sertifikat e-commerce angkatan 1. Di sini kita klik kanan saja. Kemudian kita pilih bagikan. Nah, kemudian di sini ada ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, habis itu kalau udah seperti ini, kita tinggal salin linknya. Nah, kalau udah salin linknya gini, berarti kita sudah dapat linknya nih untuk share dokumen tersebut. Misal, saya mau melihat isinya seperti apa sih dari link ini. Isinya adalah seperti ini nih. Oh
ini masih kebuka email ya. Saya tutup dulu emailnya, saya logout. Kalau di tampilan para peserta, maka jika kita share linknya, tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi peserta langsung bisa download namanya sendiri ya. Nah, ini atau bisa download semua gitu. Jadi ya emang peserta juga bisa download punya orang lain, cuma ya buat apa gitu download punya orang lain, pasti mereka langsung nyari punya mereka sendiri dan di-download seperti itu. Misal kita mau download, tinggal klik download. Oh, ini di sini saya tidak bisa mendownload nih. Kita buka coba di sini. Oh, ini tidak bisa. Tapi nanti ini mungkin karena Google Chrome saya error, tapi nanti bisa tinggal di-download saja seperti itu. Pokoknya kalau sudah jadi file seperti ini, seharusnya sudah langsung bisa di-download. Atau kita coba, misal kita download melalui handphone ya. Ini misal kita buka dulu handphonenya sebentar, saya setting, saya akan menarik tampilan handphone saya ke komputer. Oke. Nah, tadi kan linknya udah ada nih. Kita paste dulu di sini, klik kanan paste. Nah, kalau kita buka, nah ini kita pakai email ini, nggak masalah. Nah, kemudian ini kalau di HP tampilannya seperti ini ya. Kita klik sini, kemudian pilih download. Nah, ini file downloadnya yang ini sudah berhasil download ya. Kita coba buka. Tuh, seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini materi kita sudah selesai. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan bisa langsung nanya ke saya. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.